Saya, Dr. Rismon, tadi juga ada Dr. Tifa, kemudian bersama Pak Kosinudin selaku koordinator dari tim non-litigasi. Di samping saya yang 2 hari yang lalu barusan landing kembali ke Indonesia, ya Prof. Denny Indrayana dan timnya dan semua yang ada di sini, termasuk Pak Gafur, Pak Safri dan teman-teman semuanya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif, ya kita menjalankan yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Kosinudin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang berapa ahli yang kami ajukan. Persoalan keaslian atau kepalsuan ijazah Saudara Jokowi ini sudah berumur lebih kurang 11 tahun. Karena itu sudah menjadi isu sebenarnya sejak 2014. Maka argumentasi bahwa akan dibuka di pengadilan itu pun sudah berkali-kali tidak dilaksanakan. Hukum akhirnya hanya menjadi alat instrumen benteng prosedural saja. Kemarin di salah satu siaran televisi diberitakan ada 7 gugatan sebenarnya yang terkait dengan ijazah, dan 7-7-nya tidak bisa menghadirkan ijazah asli. Ada sidang di keterbukaan informasi publik, ada yang sudah masuk penjara. Jadi terlalu banyak korban untuk ditutupnya ijazah asli Pak Jokowi. Kalau kemudian dikatakan itu ada data pribadi, saya katakan data pribadi apa yang tidak diketahui publik di situ? Nama beliau, fakultas kehutanannya, Universitas Gadjah Madanya, tahun lulusnya, data pribadi apa? Sehingga kemudian UGM misalnya tidak bisa menunjukkan, jangankan ijazah aslinya, karena memang ada di Saudara Jokowi, tapi salinannya pun tidak bisa karena mengaku terkendala dengan data pribadi. Sebenarnya ijazah itu data pribadi apa yang tidak kita ketahui? Paling nomornya yang di pojok kanan atas itu, atau itu pun sebenarnya sudah kita tahu semua gitu. Jadi alangkah panjangnya habis waktu dan tenaga kita untuk mengurus satu hal yang sebenarnya simpel. Jadi gelar perkara itu pada dasarnya adalah upaya untuk mempercepat proses ini agar kita tidak kemudian menunggu sesuatu yang terlalu lama yang sudah dilakukan dalam beberapa gugatan pengadilan dan toh tidak dibuka. Saya khawatir itu akan berulang dan kami berusaha untuk mengakselerasi itu lewat meminta dibuka saja, salah satunya lewat gelar perkara khusus. Karena kami tersangka dan belum pernah dituduhkan melakukan penyamaran nama baik terkait dengan menyatakan ijazahnya palsu. Kemudian kami tidak pernah ditunjukkan aslinya, disitulah letak adanya proses yang unfair. Itulah indikasi kriminalisasinya. Mari sama-sama kita jaga proses ini independen, proses ini adil bagi tersangka, bagi semua, bagi rakyat untuk mengetahui. Dan karenanya digelar perkara khusus itu menjadi penting untuk menghadirkan satu-satunya yang sampai sekarang belum pernah kita lihat setelah 11 tahun sejak 2014, sejak pertama kali ini muncul ijazah asli Saudara Jokowi.